Teknik Rekrutmen inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Hutan, dan yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pak Slamet Widodo, dan Pak Kaprodi, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro Fakultas Teknik Hutan, Pak Elang, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami banggakan, dan Pak Dedi selaku Ketua KK, Pak ya, Ketua KK Elektroteknika, kemudian Pak Saleh selaku Ketua KK Teknik Kendali. Jadi singkat saja mungkin, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kajur, Pak Dekan, Pak Kaprodi, dan beberapa ketua KK untuk hadir. Bu Eka juga, sorry. Jadi terima kasih. Sekretaris KK Telkom. Ya. Jadi acara kita pada pagi hari ini adalah penyerahan secara simbolis untuk sertifikat kompetensi yang telah rekan-rekan mahasiswa ikuti bersama pada bulan September ya, pada bulan September kemarin, tentang sertifikat kompetensi teknik tenaga listrik untuk kelompok distribusi, transmisi, kemudian pembangkitan. Ya, jadi dari sekian yang mendaftar sekitar 60 sampai 80 orang kalau nggak salah ya. Jadi yang lolos itu 49 orang. Jadi mungkin ada beberapa teman kalian yang mungkin hadir pada waktu itu ikut tes gitu ya, tapi kok hari ini tidak datang gitu, atau tidak ada di dalam daftar, berarti mereka tidak beruntung gitu ya, tidak beruntung untuk mendapatkan sertifikat. Untuk acara hari ini pertama akan langsung disampaikan oleh Pak Kajur terkait kegiatan yang telah kita lakukan dan mungkin harapan untuk ke depan. Kemudian nanti disambut dengan Pak Dekan sekaligus penyerahan secara simbolis untuk sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi ini ada bentuknya itu sertifikat elektronik, tapi tadi pagi sudah saya coba komunikasikan dengan panitia yang kemarin, mereka mau mengirim gitu ya, mereka mau mengirim juga sertifikat fisiknya, tapi belum tahu kapan. Nanti kalau sudah dikirim, mereka akan kontak lagi. Mungkin kalau sudah dikirim, teman-teman boleh ambil di jurusan ya, nanti kita kasih informasi selanjutnya. Tapi yang pasti nanti untuk yang sertifikat elektronik akan dibagikan ke email masing-masing yang kemarin, email masing-masing yang kemarin yang dipakai untuk mendaftar kemarin. Jadi nanti akan saya kirimkan pada situ satu-satu. Saya tidak ngasih ke gelondongan ya, soalnya kan sertifikat kompetensi kan, nanti takut di apa? Yang lain pada ngambil yang dipotong gitu. Oke, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kajur untuk memberikan beberapa kata sambutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jadi selamat pagi adik-adik. Halo. Masih ngelamun, masih ngantuk berarti. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas perkenan hadir. Yang saya hormati Pak Dekan yang juga berkenan meluangkan waktu untuk hadir ke tempat ini. Jadi sedikit tentang apa sertifikasi ini. Jadi sebenarnya lembaga sertifikasi itu yang utama itu bisa ada dua. Ya. Ini perlu dicatat ada ya. Halo. Nah, fokus gitu. Yang lamun masih ngantuk ya, masih ngantuk ya. Nah, jadi ada dua. Pertama LSP, kedua LSK. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Di hutan ini kita ada satu, LSPP 1. Jadi ada LSPP 1, ada LSPP 3. Kode lingkungan universitas itu biasa P1. Kode lingkungan industri, tesnya dan sebagainya itu P3 namanya. Nah, LSPP 1 kita sudah ada. Kebetulan yang baru ada direktur itu LSPP 1-nya PLC. Jadi sertifikatnya memang langsung dari PLC. Nah, kemudian yang kedua, ini LSK, lembaga sertifikasi kompetensi, walaupun nanti di sertifikat itu ada BSP juga. Tetapi LSK ini di bawah Kementerian SDM. Jadi kalau Anda melamar PLN contohnya, Anda bawa sertifikasi BSP, LSP dan bawa sertifikasi LSK yang paling diperhitungkan oleh mereka.
gitu ya. Jadi puji Tuhan dari sekitar 60-70 orang 49 lulus dinyatakan kompeten ya. Jadi tepuk tangan dulu kita untuk mereka ini. Dan ini pun memang rezeki juga untuk kalian ya, rezeki juga untuk kalian. Waktu itu saya coba kontak SDM karena saya dengar bahwa diadakan waktu itu sertifikat kompetensi, kok gak nyangkut gitu kayak rekrutan gitu, larinya ke dinas pendidikan. Ternyata mereka mengadakan, mereka bersama Polnek, entah bagaimana. Saya bilang kalau ada istilahnya, kalau ada sertifikasi seperti itu mohon diikutkan. Ternyata entah semana tuh ada sedikit batal gitu, karena yang disertifikasi itu udah pergi semua gitu kan, harus tetap ada di Pontianak. Akhirnya dialihkan ke kita. Nah, itu rezeki kalian lah ya. Jadi akhirnya waktu itu diminta 80 yang kita bisa siapkan sekitar 70 orang dalam waktu 1 malam. Nah, jadi itu, dan kalian pun dapat gunakanlah itu baik-baiknya. Tapi intinya itu bukan akhir segalanya, tetap juga skill perlu diperkuat, kemudian cepat-cepat lulus ya. Ada sertifikat tapi tidak lulus susah juga kan ya. Nah silakan digunakan itu sebaik-baiknya. Untuk kemudian beberapa waktu lalu juga saya ada diminta untuk waktu itu oleh SPU juga dari Surabaya gitu ya, untuk asesor. Udah saya bilang kayaknya oleh lembaga tersebut ya dibiayai mereka. Nah, jadi Pak Jenal waktu itu saya minta, mungkin ke depan nanti Pak Jenal jika sudah ada satu asesor ini bisa menularkan ke bapak-bapak dosen. Nanti ke depan kita pelan-pelan lah, karena ke depannya ini tandingnya selain ijazah memang sertifikat kompetensi. Jadi Anda kerja sesuatu, sertifikat kompetensi ada. Produk Anda diakui secara internasional, apakah ada pekerjaan itu ada sertifikat atau tidak. Jadi seahli apapun, jika pekerjaannya tidak ada sertifikat, itu tidak bisa go internasional atau go nasional. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jadi semoga ini juga bisa jadi juga cambuk bagi kita ya, para dosen nanti kalau ada kesempatan juga bisa juga mengikuti sertifikasi yang ada di level dosen. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan selamat, tetapi sekali lagi ingat bahwa ini adalah bekal, ini adalah pendamping ijazah bagi kalian untuk bantukan melamar. Tapi ketika kalian masuk ke dunia kerja, tetap skill kalian yang membutuhkan, gitu ya. Jadi sekali lagi selamat, terima kasih untuk kita semua yang hadir. Sekian. Baik, terima kasih untuk Pak Kajur Prof. Seno di Panjaitan selaku telah memberikan beberapa kata-kata yang terkait dengan LSP, LSK untuk mahasiswa. Mungkin beri aplaus dulu untuk Pak Seno. Selanjutnya kami minta kepada Pak Dekan untuk memberikan beberapa kata sambutan sekaligus secara simbolik nanti menyerahkan beberapa sertifikat. Jadi ada 4 orang yang sudah kami minta. Jadi pertama Yudi Anggara, kemudian Wahyudi, kemudian Nur Halimah dan Bida Trivika. Nanti akan diserahkan secara simbolik oleh Pak Dekan didampingi Pak Kajur untuk memberikan sertifikat kompetensi. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dekan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Guru Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama, terima kasih dan sukses kepada adik mahasiswa ya, yang tadi 49 ya. Dari berapa Pak? 80, separuh lebih sedikit lah ya. Terima kasih ke Pak Kajur Roseno, kemudian Pak Kaprodi, koordinator Prodi, Pak Lan dan rekan-rekan kolega teknik elektro. Jadi sebetulnya fakultas masih punya hutang ya untuk berkaitan dengan meningkatkan kompetensi, karena sebetulnya nanti waktu kerja itu dicari bukan ijazah, tapi adalah sertifikat. Sertifikat adalah sertifikat kompetensi. Jadi umum itu biasanya adalah K3. Jadi minimal itu seharusnya K3 ya. Sebenarnya lebih khusus itu tadi sudah sampaikan Pak Kajur.
tentang kelistrikan mungkin yang lebih top, lebih punya nama ada LSK, walaupun ada tadi sampaikan ada LSP ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda tesnya di LSP-nya ketuanya Pak Bobo sama saya ya. Jadi LSP 1 karena istilah itu jeruk makan jeruk ya. Jadi orang Untan dites orang Untan. Tapi kalau nanti Anda tesnya di luar ya, yang tes orang luar atau dites orang luar gitu, nanti ada LSP 2, ada LSP 3. Jadi tergantung posisinya. Dan minimal di LSP 1 seharusnya ya mahasiswa punya kompetensi atau sertifikat kompetensi. Nah kemudian apa yang maksud dengan kompetensi? Ya? Mungkin Anda berpikir di tes lulus gitu ya, bukan. Jadi kompetensi ada 3 hal. Jadi pertama adalah attitude ya, sikap. Salah satu bagian itu adalah sikap. Pintar kalau sikapnya jelek juga tidak kompeten ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengetahuan, kan belajar 4 tahun ya, bahkan lebih ya. Itu Anda mendapatkan pengetahuan ya. Tapi nanti setelah pengetahuan didapat itu harus punya namanya skill atau keterampilan. Nah skill atau keterampilan itu bisa didapat kalau sering berlatih ya. Jadi kalau baru sekali ini masalah apa? Masalah apa? Contohnya masalah apa? Distribusi gitu ya. Nah, jadi kalau diajarkan dosen-dosen baru tahu itu pengetahuannya sudah dapat, tapi nggak pernah dicoba, nggak pernah dilatih, nggak pernah diulang, skillnya nggak dapat ya. Jadi diulang-ulang, maka Anda mendapat skill. Nah 3 hal itu maka Anda dinyatakan kompeten. Jadi 3 hal ini, sikap ya jujur, kemudian pengetahuan atau knowledge, kemudian keterampilan atau skill itu yang diperlukan ya. Karena nanti waktu kerja itu yang dicari sebetulnya keterampilan karena kita berulang-ulang gitu, pengetahuan sudah pernah belajar, kemudian sikap yang paling penting ya. Jadi dari 3 ini yang paling penting sebetulnya adalah sikap ya. Nah, sikap itu yang menentukan hidup Anda di mana posisinya. Jadi karena sebetulnya ada motivator menyatakan bahwa kalau Anda jujur maka Anda akan menentukan arah kemana atau di mana posisinya ya. Itu adalah salah satu sikap itu banyak sebetulnya. Salah satu adalah yang nomor 1 di mana-mana, di kerja dimanapun atau CEO pun bilang yang paling utama adalah bekerja adalah jujur ya. Kalau ada di negara-negara maju itu yang jujur ya. Dan misalnya yang gampang contoh di Jepang itu cuma ngelap kaca ya. Cuma kalau nggak jujur nanti Anda nggak diterima di sebuah perusahaan ngelap kaca di Jepang misalnya. Jadi sederhana, cuma ngelap aja gitu. Nah ini tentu lebih tinggi berkaitan dengan kelistrikan. Sekali lagi kami ucapkan sukses ya. Semoga nanti diikuti adik-adiknya ya, karena salah satunya yang penting adalah memiliki sertifikat kompetensi. Cuma ini terakhir nanti kalau sudah latihan bekerja nanti jangan lupa kalau ingin bekerja nanti mendaftar di PSPPI ya. Karena kalau Anda bekerja di bidang engineering kemudian tidak punya sertifikat dan medali dari insinyur, Anda dinyatakan batal atau tidak sah dalam atau melawan Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 ya. Jangan sampai lupa, nanti Anda punya SKA kerja tapi Anda belum dikasih tanggung jawab penuh ya. Tanggung jawab penuh itu kalau Anda sudah menjadi atau menjadi seorang insinyur, Anda diberikan tanggung jawab penuh dengan konsekuensi hukum dan konsekuensi yang lainnya ya. Jadi artinya betul-betul secara sah. Demikian sekali lagi selamat kepada 49 peserta dari 80-an ya. Semoga nanti yang sisanya bisa mengikuti kegiatan yang lain. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan. Beliau dulu untuk Pak Dekan atas ini. Sebelum penyerahan secara simbolis mungkin saya izin untuk membacakan beberapa 49 mahasiswa yang lolos. Jadi pertama Aji Kuzaki, Alexander Fat, Anjas Warga, Antonius Raja Dugu, Ari Prayudi, Chandra Saputra Wijaya, Denis Toza, Dio Paskalis, Desiani Angelia, Dian Andreas Purba, Dika Prayoga, Dimas Muhammad Fauzan, Dinda Tripika, Erwin Prastio, Fahmi Hidayat, Ferdi Al-Patri Mamik, Hanis Aji Prastia, Dedonius Prayogo,
Ferry Wijaya, Hizbullah Alif Effendi, Indah Mayasari, Iqbal Kurniawan, Irma Dani Nevi Aziz, Jimmy Luke, Julio Lowendi, Michael Lordian Tarihoran, Muhammad Bayu, Muhammad Abidin, Muhammad Rafi, Muhammad Rifo Askaranza Suryansyah, Muhammad Rio Pamza, Mursid Arifin, Nabila Rizky Amalia, Nur Halimah, Patricia Fernandez, Randy Triwinarko, Rido Nurul Hafiz, Rivaldo Pasanibu, Rodo Manurung, Salwa Sabita, Sultan Zulhafizan, Tegar Al-Azhar, Theodorus Pino Saputra, Wahyudi, Wasli Gopinda, Winda Triani, Yudi Anggara, dan terakhir Zikril Huda. Harapan kami kemarin 49 orang hadir ya, tapi kayaknya ada beberapa yang berhalangan, kemudian juga ada beberapa sudah lulus kan ya, sudah lulus, kemudian sudah berkarya juga, ada yang bahkan ada yang di luar, kayak si Dian Andreas Purba ini sudah ke Jakarta kalau nggak salah, sudah kerja di sana, tapi nanti bisa dikirimkan. Oke, mungkin selanjutnya izin Pak Haji dan Pak Rekan kita lakukan penyerahan simbolis kepada Saudari Muhammad Nur Halimah, Dinda Trindika, Yudi Anggara, dan Wahyudi. Mungkin dipersilakan untuk ke depan. Ya. Itu foto kita yang empat, yang masih sama, itu baru semua. Oh ya. Sambil dibuka, nah yang ditampilkan itu, nah itu. Nah, itu. Siap ya? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Mungkin untuk yang terakhir foto bersama semua, mungkin mohon izin untuk rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen dapat bergabung di depan untuk melakukan sesi foto bersama. Yang mahasiswa mungkin di belakang mungkin ya. Ada yang di belakang. Bapak Ibu dosen bisa di depan menyesuaikan. Masuk aja sebentar. Apa? Masuk. 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 Bapak, ikutlah Pak. Ikut jangan. Nyentrik sendiri. Masuk. Kosong. Bener nih. Udah suruh siapa? Ada orang nggak? Siapa sih? Partner.
Ambil dulu ya Pak ya. 1, 2, 3. Tolong Pak. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Buka bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Video sekali lagi. Kita ya, kita improsan. Kita Tunjuk Pak sampai selesai. jawabnya cepat, profesional mulai saya. Siapa Pak? 1, 2, 3. Teknik rekrutan. Inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Secara simbolis sertifikat kompetensi keahlian teknik tenaga listrik dan sesi foto bersama, maka untuk kegiatan kita pada hari ini tidak berakhir. Terima kasih kepada Pak Kajur dan Pak Dekan yang telah berkenan untuk hadir dan menyerahkan secara simbolis. Bapak Ibu dosen, ketua kelompok keahlian dan kepala lab ya, serta ketua program studi teknik elektro serta mahasiswa sekalian. Sekali lagi selamat untuk adik-adik sekalian telah mendapatkan satu sertifikat. Jadi ini milestone yang belum pernah dicapai oleh pendahulu kalian gitu ya. Jadi sebelumnya belum ada ya sertifikat, ada sertifikat tapi tidak di jurusan, kita nyari di luar gitu. Kalau sekarang ini kan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, nanti adik-adik kalian juga mendapat kesempatan yang sama, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teknik rekrutan. Inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes.